Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Adaptive Learning Paths in Parallel System Education. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya Erlangga Syahputra. Saya Muhammad Sahidin Denowasi. Saya Fajrin. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Oke. Adaptive Learning Path in Parallel System Edukasi. Kita ke latar belakangnya. Sistem paralel merupakan bagian penting dari pendidikan informatika, namun sering dianggap sulit oleh mahasiswa. Kompleksitas konsep seperti pemrosesan simultan menyebabkan kesulitan dalam memahami materi. Proses belajar seringkali tidak optimal karena tidak mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan Adaptive Learning Paths atau jalur pembelajaran adaptif dianggap sebagai solusi yang tepat. Metode ini memungkinkan sistem pembelajaran menyesuaikan konten, urutan, dan kecepatan materi berdasarkan kemampuan individu mahasiswa. Pada tujuan penelitian ini bertujuan menjawab tantangan pembelajaran sistem paralel yang kompleks dengan pendekatan adaptif yang disesuaikan kemampuan mahasiswa. Yang pertama ada mengembangkan sistem pembelajaran adaptif untuk pendidikan sistem paralel. Yang kedua juga ada menganalisis dampak dan efektivitas pendekatan adaptif terhadap hasil belajar mahasiswa. Ada juga membandingkan performa pembelajaran adaptif dengan metode konvensional. Oke, selanjutnya konsep sistem paralel. Sistem paralel adalah pendekatan komputasi yang melibatkan pelaksanaan banyak proses secara simultan dalam konteks pendidikan. Sistem ini mencakup pemrograman paralel, MPI, OpenMP, CUDA, arsitektur perangkat keras, SIMD, MIMD, multicore, serta manajemen komunikasi, sinkronisasi, dan pembagian beban kerja. Tujuan utama adalah mengajarkan mahasiswa untuk membangun solusi high performance computing. Kemudian ada adaptive learning konsep dasar. Adaptive learning merupakan pendekatan yang menggunakan teknologi untuk mempersonalisasi pengalaman belajar. Sistem ini didukung oleh algoritma machine learning dan analisis data pendidikan yang menyesuaikan materi dengan performa peserta didik. Kemudian ada beberapa fitur utamanya meliputi 1. Penyesuaian tingkat kesulitan materi. 2. Urutan penyampaian konten yang dinamis. 3. Umpan balik real time dan personal. Kemudian yang terakhir, antisipasi kebingungan konseptual serta dukungan remediatif. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori dan studi sebelumnya. Adapun ada studi sebelumnya itu yang dilakukan oleh Kay et al. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa adaptive learning meningkatkan efisiensi waktu belajar, referensi jangka panjang, keterlibatan kognitif, motivasi belajar. Metode penelitiannya terhadap 60 mahasiswa teknik informatika selama 1 semester dibagi menjadi kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen menggunakan platform pembelajaran adaptif dan kelompok kontrol menggunakan metode konvensional. Apa sih konvensional? Yaitu ceramah dan tugas reguler. Instrumen dan desain penelitian. Instrumen utama protes yaitu mengukur peningkatan pemahaman, kuesioner dan observasi, mengungkap kepuasan dan persepsi mahasiswa. Log aktivitas pengguna merekam frekuensi adaptif, durasi, dan keberhasilan tugas. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Pendekatan pembelajaran adaptif terbukti meningkatkan hasil belajar secara signifikan
skor kelompok eksperimen naik 23% dari 54 ke 77. Sementara kelompok kontrol hanya naik 11% dari 56 ke 67. Uji T menunjukkan P lebih kecil dari 0,05, menandakan perbedaan yang signifikan. Ini membuktikan efektivitas pendekatan adaptif, terutama pada mata kuliah kompleks seperti algoritma dan sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon mahasiswa. Mayoritas mahasiswa menyambut baik pendekatan adaptif. Mereka merasa 1. Materi lebih mudah dipahami, 2. Pembelajaran lebih sesuai ritme masing-masing, 3. Meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi. Namun, beberapa catatan kritik juga muncul. Yang pertama, kecepatan adaptasi sistem kadang lambat. Yang kedua, ketergantungan tinggi pada koneksi internet. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan tantangan implementasi dari penerapan sistem adaptive learning. Yang pertama di sini ada kompleksitas teknik pengembangan platform. Yang kedua ada kesulitan menyusun konten berdasarkan tingkat kognitif. Yang ketiga ada kesiapan dosen dalam memanfaatkan sistem dan data pembelajaran real time. Nah, solusi untuk tantangan ini dengan melakukan kolaborasi antar ahli teknologi, dosen, dan desainer kurikulum. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Penerapan adaptive learning patch terbukti meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam mata kuliah sistem paralel. Personalization memungkinkan mahasiswa memahami materi dengan lebih relevan dan bermakna. Nah, penelitian ini merekomendasikan yang pertama ada penggunaan deep learning untuk adaptasi lebih cerdas. Yang kedua ada pertimbangan aspek sosial dan emosional dalam sistem. Dan yang terakhir ada kolaborasi lintas bidang untuk mengembangkan sistem pembelajaran holistik dan berkelanjutan. Itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.